Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Lilis Dinur Abdillah, mahasiswa Psikologi Universitas Negeri Makassar. Dalam video ini, saya akan melakukan psikoedukasi mengenai salah satu permasalahan dalam keluarga, yaitu KDRT. Untuk lebih jelasnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih definisi dari KDRT. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menyebutkan bahwa definisi dari kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Terdapat beberapa bentuk atau tipe KDRT. Nah, menurut Johnson, ada 3 bentuk dari KDRT. Pertama, intimate terrorism. Bentuk KDRT seperti ini merupakan bentuk dengan pengambil alihan atas pasangan atau anggota dalam keluarga. Nah, bentuk KDRT ini tidak memberikan kemerdekaan atas pasangan sebab mengambil alih hak-hak dari pasangan. Yang kedua, yaitu violence resistance. Violence resistance merupakan kekerasan yang melibatkan perlawanan terhadap pasangan. Bentuk kekerasan ini biasanya merupakan bentuk dari akibat atau hasil dari intimate terrorism, di mana pasangan atau anggota keluarga yang merasa hak-haknya diambil akan melakukan perlawanan terhadap pelaku. Bentuk yang ketiga yaitu situational couple violence. Kekerasan ini merupakan kekerasan yang terjadi akibat adanya situasi kontroversial dalam rumah tangga. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentuk atau tipe KDRT menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Menurut undang-undang ini, bentuk atau tipe KDRT dibagi menjadi 4. Bentuk yang pertama yaitu kekerasan fisik, kedua kekerasan psikis, yang ketiga kekerasan seksual, dan yang keempat yaitu penelantaran rumah tangga. Selanjutnya yaitu faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Olson, ada beberapa faktor dari penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Nah, berikut dapat kita lihat faktor-faktor penyebabnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pola atau fase KDRT. Yang pertama yaitu attention building phase. Pada fase ini, pelaku akan melakukan kekerasan ringan akibat adanya suatu faktor pemicu. Selanjutnya, pelaku akan memasuki fase an explosion phase, di mana pelaku mulai kehilangan kontrol atas kemarahannya dan melakukan kekerasan yang lebih keras lagi, seperti menendang, memukul, menjambak, hingga menyeret korban. Setelah emosi dari pelaku stabil, maka pelaku akan memasuki fase a loving or honeymoon phase. Pada fase ini, pelaku akan meminta maaf dan berjanji tidak akan melakukan KDRT lagi. Tapi jangan langsung dipercaya ya teman-teman, karena banyak pelaku yang setelah berada dalam fase ini tetap kembali pada fase pertama ketika mendapatkan faktor pemicu. Padahal, seburuk apapun faktor pemicunya, tindak KDRT ini tidak pernah dibenarkan. Selanjutnya yaitu dampak psikologis korban KDRT. Menurut Sukanto, ada beberapa dampak psikologis yang dirasakan oleh korban KDRT. Wah, sangat banyak ya teman-teman. Padahal ini tuh baru dampak psikologis, belum dampak yang lain-lainnya. Sehingga sangat disayangkan ketika kita mengetahui adanya kasus KDRT di sekitar kita, tetapi kita memilih untuk diam. Selanjutnya yaitu dampak pada anak. Di sini dapat kita lihat bahwa
banyak dampak yang bisa dirasakan oleh anak, meskipun anak tidak secara langsung menjadi korban KDRT. Tetapi ketika sering kali bahkan setiap hari anak melihat kasus KDRT di hadapannya, maka anak akan mendapatkan dampak yang buruk pula. Di sini kita lihat bahwa dampaknya itu bukan dampak yang main-main ya teman-teman. Selanjutnya yaitu treatment dan preventif atau upaya pencegahan kasus KDRT. Upaya pencegahan ini tidak hanya dilakukan oleh korban, tetapi juga perlu dilakukan oleh seluruh masyarakat agar kasus KDRT ini tidak lagi terjadi. Nah, preventif atau cara yang pertama yaitu dari sekolah. Sekolah diminta untuk mengajarkan pendekatan positif terhadap resolusi konflik di kelas dan di taman bermain. Selanjutnya, televisi diharapkan mampu menampilkan lebih banyak tayangan prososial dan non-kekerasan daripada tayangan yang berbau kekerasan. Selanjutnya yaitu anak laki-laki perlu ditanamkan dan ditingkatkan empatinya, karena seperti yang kita ketahui bahwa kasus KDRT ini lebih banyak pelakunya adalah seorang laki-laki. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penanganan kasus KDRT. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah komunikasi. Ketika kita melihat pasangan atau orang di sekitar kita melakukan KDRT, maka kita perlu mengkomunikasikan bahwa tindakan yang dilakukannya itu merupakan tindakan yang salah. Ketika dengan cara komunikasi, kasus KDRT ini tetap tidak dapat dihentikan, maka korban bisa memberitahukan kasus ini kepada orang terdekatnya. Orang terdekat ini diharapkan mampu bersikap solutif, memberikan solusi, bukan malah tambah memperpanas suasana. Ketika cara ini belum efektif, maka korban bisa melakukan pemeriksaan visum, melakukan upaya penyelamatan diri, dan melaporkan kepada pihak yang berwajib dengan melampirkan bukti dari hasil visumnya. Selanjutnya, saya akan menceritakan sebuah kasus yang saya dapatkan dengan mewawancarai seorang wanita yang merupakan anak yang orang tuanya melakukan tindak kekerasan. Saya mendapatkan kasus ini dari seorang wanita berinisial N dengan usia 24 tahun. N merupakan anak dari pasangan M dan R. N mengaku ia telah melihat kasus KDRT ini sejak duduk di bangku taman kanak-kanak hingga berusia 24 tahun. KDRT ini sering dilakukan oleh ayah korban kepada ibu korban, tetapi N juga tidak jarang mendapatkan tindak kekerasan dari sang ayah. KDRT yang sering dilakukan oleh ayahnya berupa kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Ketika ditanya apa penyebabnya, N mengatakan bahwa penyebabnya beragam. Ketika ada hal yang tidak disukai oleh ayahnya, maka sang ayah akan langsung melakukan tindak kekerasan. Kekerasan yang sering dilakukan oleh sang ayah berupa memukul, menendang, mendorong, dan menyundutkan api rokok kepada badan korban. Kasus KDRT ini membuat korban merasakan beberapa dampak, seperti trauma, sering merasa cemas, mudah melakukan kekerasan fisik, takut akan pernikahan, dan membenci sang ayah. Dari sini kita dapat lihat bahwa dampak buruk yang dirasakan dari kasus KDRT ini bukan sekedar teori semata, sehingga sangat perlu adanya kerjasama dari seluruh kalangan masyarakat agar kasus KDRT ini dapat dihentikan. Itulah tadi psikoedukasi yang bisa saya berikan. Semoga ada manfaat yang bisa kita dapatkan dari melihat video ini. Saya, Andi Lilis Dinur Abdillah, mengajak kawan-kawan sekalian untuk bersama-sama menghentikan kasus KDRT. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.